Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala baitil kiram. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Pak Ketua, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahadina wa jadina wa jadatina wa syasadina malaikatul muqarrabin. Wa sallallahu sultana syahudiyya Abdul Qadir Sayyid Muhammad Zaman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشى برحمه المغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama saya hormati, saya muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Jubaidi, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Sama-sama saya hormati, saya muliakan, saya banggakan majelis jamaah Masjid Iqbal bukan Timang, mudah-mudahan sehat panjang umur. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat itu ada beberapa hikmah. Ada beberapa, Masya Allah, ada beberapa manfaat yang sangat luar biasa. Kenapa kita harus mengerjakan sholat? Jadi sholat itu silaturahmi. Sholatan itu jatuh hukumnya adalah masdar. Jadi sholatullah itu berarti nyambung itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ibadah sholat itu adalah sikap tingkah kita yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain. Maka dari itu, yang mungkin untuk mencapai sifat dari kekhusyuan sholat itu kita masih jauh. Yang jelas, ya laksanakan saja sholat. Kenapa demikian? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita, mohon maaf ya, alhamdulillah midalik, berani meninggalkan sholat. Walau mutaakhirun, artinya walaupun terlambat sholat. Yang berpikir sudah terlambat nggak usah sholat, nah itu udah jelas dosa. Nah, aqimis sholat, nah sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakan sholat, karena sholat itu adalah insya Allah ada gertak gitu, maksudnya ada daya tarik terhadap apa yang kita lihat, dan itu adalah bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sendiri nggak akan melaksanakannya. Artinya bahwa itu adalah munkar, bahwa itu adalah dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sholat itu fiha asrun hisol. Ya, dalam sholat itu ada beberapa perkara yang insya Allah nempel pada badan kita, menyatu dengan kita tanpa kita sadari. Zainul wajhi, Masya Allah.
Ya. Apa itu zainul wajhi? Wajahnya insya Allah ya bukan di sini, nanti di yaumil akhir. Wajahnya bakal bersinar-sinar, bersih. Zainul wajhi. Jadi wajahnya terhias, dihiasi dengan berbagai macam, masya Allah. Ya, ini hadis dari Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah itu sudah, mohon maaf, beliau itu ya hampir tiap hari, tiap menit ketemu dengan Nabi. Abu Hurairah. Wajahnya sungguh sangat luar biasa. Orang yang melaksanakan sholat. Jadi nggak main-main. Zainul wajhi. Mana lagi? Wa nurul qalbi. Wa nurul qalbi. Orang yang rajin sholat, yang rajin beribadah, nurul qalbi. Apa tuh nurul qalbi? Hatinya bersinar-sinar. Jadi hatinya enggak gelap, enggak hatinya enggak seperti batu. Ada kan orang yang disuruh sholat, masya Allah, sangat sulit sekali. Udah nggak mau, udah jalan apa adanya, udah berlumuran dengan dosa. Wa nurul qalbi, hatinya bersinar-sinar. Makanya mohon maaf, sholat harus kita jaga. Hatinya bersinar-sinar, bersih, insya Allah bersih. Dan hatinya tidak terbawa dengan hiasan hawa nafsu. Maaf, hawa nafsu dunia. Jadi selalu bersyukur. Udah segini, bukan dalam arti udah segini cukup. Pokoknya bersyukur aja. Soalnya kalau orang yang sudah sering bersyukur, ya itu tadi, rezekinya bertambah terus. Yang sering saya katakan sama Bapak, bahwa yang namanya bersyukur itu bukan hanya bernilai rupiah saja. Ini badan kita sehat, Pak. Tiap hari, tiap malam kita duduk di sini. Kenapa? Karena asbab kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sehat mulu nih, sehat mulu, minum kopi lagi, makan lagi, masya Allah, sehat mulu. Ini adalah asbab kita sering bersyukur. Asbab kita sering melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab kita sering silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang di luar masuk apa tuh? Pada Gandhi? Ini yang aja cuma 2 orang ini. Yuk tinggal dulu kopinya. Bawa kopinya. Bagaimana sih ketua? Terus saya pecat nih ketua nih. Ganti aja ketua, ganti udah. Senang banget ketua katanya mau diganti. Orang kita kali nolong, ilahana gitu. Ya saya memutuskan ubi. Orangnya nggak ada. Orangnya ada. Sebagai Udah ini gimana ya? Ini makanan. Jadi saya ulangi, pertama orang yang sering istiqomah melaksanakan ibadah sholat, tetaplah zainul wajhi, surya berak di sana. Jadi pengertian zainul wajhi itu, insya Allah wajahnya sungguh sangat luar biasa. Nanti kejadiannya bukan di sini. Kalau wajahnya bersinar-sinar, wajahnya bersih, bisa saja bersih, tapi mungkin di sana beda, gitu. Terus wa nurul qalbi, hatinya bentar nih, paling juga 4 menit nih udah selesai. Kita ngopi lagi nih. Terus wa nurul qalbi, hatinya nur, penuh dengan cahaya. Hatinya penuh dengan cahaya. Wa nurul qalbi.
Jadi orang yang selalu istiqomah dengan sholat, artinya selalu ya bercahaya. Bercahaya bukan di sini. Ya pengertiannya. Mungkin nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nurul qalbi. Masya Allah ya. Makanya saya bisa menjamin ya, saya yakin sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin sholat, insya Allah hatinya tenang. Bagaimana nggak tenang? Dia selalu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu kan asal apa dari kata sholat. Sholat ya sholatan, silaturahmi. Kalau kita silaturahmi dengan sesama Idul Fitri, dengan sesama tetangga, dengan saudara kita, ini malah langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Usolli, saya niat bersilaturahmi, namanya sholat dohor 4 rakaat, arba'at takbiratin fardhon lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan manusia yang lain. Mana lagi warohatul badan, ini dia barusan saya omongin tadi. Orang yang sering istiqomah melaksanakan ibadah sholat, badannya sehat terus. Percaya nggak Pak? Orang yang sering rajin sholat, badannya sehat terus, sehat. Walaupun, mohon maaf, walaupun dia ya sering rokok, ngopi, badan insya Allah sehat terus. Warohatul badan. Jadi badannya dijaga, nikmat badannya tuh ada. Kadang kan orang bentar sakit, bentar dirawat, ya kelihatan hidupnya. Ada semakin tua bukan semakin baik, ini semakin PA. Ada tuh di pinggir tol, kerjaannya main burung dara mulu. Siapa tahu tuh? Ada yang tahu kan namanya ya, pakai celana pendek dulu, badannya meleding mulu. Kalau saya ngeliat, dia ngeliatin lagi. Abang apa tuh namanya? Kata sini Allah, ini orang kerjanya cuma begini doang. Jadi badannya sehat terus. Jadi sekali Pak, yang namanya rezeki itu, rezeki Allah tuh bukan, jangan berpikiran saya sering ngomong sama Bapak sholat mulu tapi masih begini aja. Jangan begitu. Coba badan Bapak sehat. Orang masa sekarang Pak masih aja malam ini masih dirawat di rumah sakit. Pengen kentut aja bayar 2 juta. Dokter saya pengen kentut bayar dulu 2 juta. Kalau Bapak udah Masya Allah. Mana lagi wa usbil korbi, membantu, ngebantu nanti gampang banget, jauh daripada siksa kubur. Itu orang yang rajin sholat. Wa usbil korbi, di alam kubur nggak pernah takut. Kenapa? Udah pasti itu alam kubur menjadi teman dia. Bonsubil korbi. Jadi jangan kita berpikir waduh itu kuburan ya. Sekian meter udah ditutup, tutup lagi pakai papan, tutup lagi pakai tanah gitu. Tapi kalau orang yang rajin sholat insya Allah tenang insya Allah. Kenapa? Karena amal perbuatannya baik. Kan saya sering bilang ke Bapak, kalau orang yang meninggal itu 3 perkara yang nganterin. Apa tuh Pak? Ahluhu, maluhu, satu lagi amaluhu. Yang balik ke rumah yang mana tuh? Ahlu keluarganya. Siapa lagi? Maluhu, mungkin mobilnya yang nganterin sama keluarga apa anak-anaknya. Balik lagi nggak mobilnya? Nah, balik lagi. Yang meninggal suaminya, istrinya balik lagi nggak? Nah, balik lagi. Nggak ada istrinya, bang geser dikit bang, saya ikut aja. Kagak ada.
Belum pernah dengar saya. Iya. Pak Regani cinta banget sama istrinya. Mohon maaf, mudah-mudahan istri Pak Regani banyak umur. Pak Gani banyak umur. Tapi kalau sudah dipanggil sama Allah, agak mungkin Pak Gani ikut ke dalam. Enggak nangis sehari enggak ada. Iya, nggak mungkin. Mah, geser mah, atau bu, geser bu, yang ikut aja. Nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah tidak ada daya upaya. Balik tuh ahluhu maluhu, hartanya balik. Nah, yang nyungsep ke dalam, yang nemenin ke dalam, amaluhu. Apa tuh? Amal perbuatannya. Wah, enak banget. Tiap malam di sini, tiap malam baca Al-Quran, tiap malam dengerin ilmu. Wah, udah dah, setumbra udah. Ya, makanya kita, saya sering ngomong sama Bapak, di sini kita nggak merasa rugi, datang langsung ngaji, dengerin ilmu. Dikit lagi. Wa manjilu rahmah. Nah ini dia Pak. Wa manjilu rahmah. Tadi Pak ya? Tuh. Nurul Qalbi Zainul Wazi, wajahnya bersinar-sinar. Ya rohatul badan, badannya sehat mulu badannya. Ya, wa unsubil qalbi. Apa namanya? Jauhkan daripada siksa kubur. Ya, wa manjilu rahmah. Nah, ini dia. Apa tuh wa manjilu rahmah? Dikasih rezeki mulu sama Allah, enggak pernah berhenti. Iya, wabil khusus rezeki sehat. Mungkin rezeki harta dikasih sama Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa mardatu rabbi wa thamanul janni wa hijabu minan nar. Yang terakhir adalah Allah meridhoi bagi mereka yang melaksanakan, yang rajin sholat, itu masuk surga. Wa hijabu minan nar, penghalang bagi mereka gengsi, nggak bakalan tuh wa hijab, nggak bakalan masuk neraka orang yang rajin sholat. Jadi kita kalau udah tahu apa sih di dalam sholat itu, Bapak sampai benar-benar baris depan terus rajin sholat. Ini nih, ya, Zainul Wazi, Nurul Qalbi, Rohatul Badan, Unsul Qabri, wa mardoti Robbi wa thamalul jannah wa hijabu minan nar. Ridho orang yang sering Allah ridhoi, orang yang sering sholat masuk surga. Apalagi nggak mungkin dihalangi, nggak mungkin orang yang sholat itu masuk neraka. Terhalang dengan sholat itu. Insya Allah yang pada ngaji di sini masuk surga. Amin. Jauh, insya Allah anak-anaknya masuk surga. Wasilah Bapak pada duduk di sini. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mari kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahana
Allah ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, bukan hati kami untuk membaca Quran, bacalah Quran, bacalah Al-Quran, sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana tilawatil Quran, waftah qulubana, waftah qulubana selalu bil-qulub. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Bismillahirrahmanirrahim. Sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bismillah wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hasil maqasidana wa barik muradana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana ya Allah fi dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut ngopinya.